Assalamualaikum, selamat pagi Ananda semua. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Pecahan dibedakan menjadi 4 macam. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Contoh dari pecahan biasa yaitu 1/2. Selain itu 3/4 dan lain sebagainya. Yang kedua, pecahan campuran. Contohnya yaitu 1/2/5. Selain itu 3/2/7 dan lain sebagainya. Yang ketiga, pecahan desimal. Desimal biasanya disajikan dalam bentuk koma. Misalkan 0,5. Contohnya yang lain 1,9. Yang keempat yaitu persen. Persen berarti per 100. Contoh dari bentuk persen yaitu 2%. Contoh yang lain 25% dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, yang pertama kita akan mengubah pecahan dari pecahan biasa dirubah menjadi campuran dan sebaliknya. Pecahan biasa dirubah menjadi desimal dan sebaliknya. Pecahan dirubah menjadi persen dan sebaliknya. Yang pertama kita belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, syaratnya pembilang harus lebih besar daripada penyebut. Contoh yang pertama, 7/4. Pembilangnya 7 lebih besar daripada penyebutnya 4. Jika pembilang lebih besar dari penyebut, ini bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. 7/4 berarti 7 dibagi 4. 7 dibagi 4 hasilnya yaitu 1, sisa 3. 1 di sini sebagai bilangan bulat, dituliskan di sini. Sisa jadi pembilang, dituliskan di sini. Untuk penyebutnya, karena di sini penyebutnya 4, berarti di sini penyebutnya juga tetap 4. Jadi 7/4 jika dirubah menjadi pecahan campuran akan menjadi 1/3/4. Contoh yang kedua, 12/5. 12/5 sama halnya 12 dibagi 5. 12 dibagi 5 hasilnya yaitu 2, sisa 2. 2 ini jadi bilangan bulat. 2 yang di belakang sisanya jadi pembilang. Per penyebutnya 5, berarti di sini penyebutnya juga 5. Jadi 12/5 jika dirubah menjadi pecahan campuran menjadi 2/5. Nah, kita lanjut sekarang mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh yang pertama, 2/3/4. 2/3/4 akan kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu dengan cara penyebutnya ini dikalikan dengan bilangan yang bulat, kemudian hasilnya ditambahkan dengan pembilang. Bisa saya tuliskan
4 dari sini kali bilangan yang utuh yaitu 2 ditambah pembilangnya yaitu 3 per penyebutnya tetap yaitu 4. Jika sudah, kita operasikan 4 kali 2 hasilnya adalah 8. 8 ditambah 3 hasilnya 11 per penyebutnya tetap 4. Jadi 2, 3 per 4 jika dirubah menjadi bentuk pecahan biasa yaitu 11 per 4. Contoh yang kedua 1, 7 per 8. Untuk mengubah menjadi pecahan biasa yaitu penyebut 8 ini kali bilangan yang bulat yaitu 1 ditambah pembilangnya yaitu 7 per penyebutnya tetap yaitu 8. Kalau sudah, kita hitung 8 kali 1 hasilnya adalah 8 ditambah dengan 7 berarti 15 per 8. Anak-anak, sekarang kita lanjut yang ketiga yaitu mengubah pecahan menjadi desimal. Untuk mengubah pecahan menjadi desimal, syaratnya terlebih dahulu yaitu penyebut diubah menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000 dan seterusnya. Untuk penyebut 2, 5, 10 ini bisa kita rubah menjadi 10. Untuk penyebut 4, 20, 25, 50 dan 100 bisa kita rubah menjadi 100. Untuk penyebut 8, 125, 200, 250, 500, 1000 bisa kita rubah menjadi penyebut 1000. Nah, selain itu perlu adik-adik ketahui per 10 berarti nanti ada satu angka di belakang koma. Per 100 berarti ada 2 angka di belakang tanda koma. Per 1000 berarti ada 3 angka di belakang tanda koma. Contoh yang pertama 3 per 5. Perhatikan penyebutnya. 5 ini bisa kita rubah menjadi 10. 5 menjadi 10 berarti 5 kali 2. Karena penyebutnya dikalikan dengan 2, pembilangnya juga dikalikan dengan 2. Kemudian kita cari hasil dari pembilangnya. 3 kali 2 yaitu 6. 3 per 5 sudah berubah menjadi 6 per 10. Kemudian 6 per 10 ini kita rubah menjadi desimal. Kita tulis terlebih dahulu pembilangnya yaitu 6. Perlu diingat per 10 berarti ada satu angka di belakang tanda koma. 6,0. 3 per 5 jika dirubah menjadi desimal hasilnya yaitu 0,6. Contoh yang kedua 1/3 per 20. Ini merupakan pecahan campuran. Pecahan campuran jika dirubah menjadi desimal terlebih dahulu dirubah menjadi pecahan biasa. Masih ingat kan adik-adik mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? 20 kali 1 yaitu 20 ditambah dengan pembilangnya 3 yaitu 23 per 20. Kemudian penyebut 20 jika dirubah menjadi 10 tidak bisa, maka 20 harus kita rubah menjadi per 100. 20 berubah menjadi 100 itu berarti 20 kali 5.
Karena penyebutnya dikalikan dengan 5, berarti pembilangnya juga menyesuaikan. 23 juga harus dikali dengan 5. 23 kali 5 hasilnya 115. Kalau sudah menjadi seperti ini, kemudian tinggal kita tuliskan pembilangnya 115. Ingat, per 100 berarti nanti ada 2 angka di belakang tanda koma. 1, 2. Nah, di sini letak komanya. Jadi 13/20 jika dirubah menjadi desimal yaitu 1,15. Contoh yang ketiga, 2/8. 8 kita rubah menjadi 1000. 8 menjadi 1000. 8 dirubah menjadi 1000 berarti 8 kali 125. Kemudian kita sesuaikan pembilangnya. Karena penyebutnya kali 125 berarti pembilangnya juga dikalikan 125. 2 kali 125 hasilnya yaitu 250. 250 per 1000 kita tuliskan terlebih dahulu pembilangnya 250 per 1000 berarti nanti ada 3 angka di belakang tanda koma 1, 2, 3. Di sini letak komanya, kemudian tambahkan 0. 0,250, 0 yang paling belakang bisa kita hapus menjadi 0,25. Nah, yang keempat, mengubah desimal menjadi pecahan paling sederhana. Untuk mengubah desimal menjadi pecahan berarti harus membagi pecahan tersebut dengan bilangan yang paling besar. Sebagai contoh 0,8. 0,8 berarti ini bisa kita tuliskan 8. Karena ada satu angka di belakang tanda koma berarti menjadi per 10. 0,8 jika dirubah menjadi pecahan menjadi 8/10. Kalau sudah, tinggal kita rubah menjadi pecahan sederhana. Untuk menyederhanakannya, kita bagi 8 dan 10 ini sama-sama dibagi dengan pembagi terbesar yaitu 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Nah, jadi 0,8 jika dirubah menjadi pecahan sederhana yaitu 4/5. Contoh yang kedua, 3,4. 3,4 jadi pembilang, kita tulis 34. Karena ada satu angka di belakang tanda koma berarti per 10. 34 per 10 kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. 34 dibagi 2 dapat 17. 10 dibagi 2 dapat 5. Nah, ingat kembali anak-anak, 17/5. Pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka ini dirubah menjadi pecahan campuran. 17/5 berarti 17 dibagi 5 dapat 3, sisa 2/5. Jadi 3,4 jika dirubah menjadi pecahan sederhana yaitu 2/5. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut yang kelima yaitu mengubah pecahan ke persen. Syaratnya, penyebut dari pecahan tersebut harus dirubah dulu menjadi 100. Kalau sudah menjadi 100, per 100 berarti sama halnya persen. Contoh yang pertama, 2/5. 5 kita rubah terlebih dahulu menjadi 100. 5 menjadi 100 berarti 5 kali 20.
Karena penyebutnya dikalikan 20, maka pembilangnya juga menyesuaikan, yaitu 2 kali 20. 2 kali 20 hasilnya adalah 40. 40 per 100. 40 pembilang ini kita tuliskan di sini, 40. Per 100 berarti sama halnya persen. Contoh yang kedua, 1/7 per 10. Karena ini pecahan campuran, maka terlebih dahulu dirubah menjadi pecahan biasa. 10 kali 1 sama dengan 10 ditambah dengan 7, yaitu 17 per 10. Kalau sudah menjadi pecahan biasa, kemudian penyebut 10 ini kita rubah menjadi per 100. 10 menjadi 100 berarti 10 kali 10. Karena penyebutnya dikalikan 10, maka pembilangnya juga harus dikalikan 10. 17 kali 10 hasilnya adalah 170. 170 per 100. Pembilangnya kita tuliskan terlebih dahulu, yaitu 170 per 100 menjadi persen. Nah, yang keenam, mengubah persen menjadi pecahan paling sederhana. Contoh yang pertama, 36%. 36%, 36 jadi pembilang, yaitu 36 persen per 100. Kalau persen sudah menjadi pecahan, maka kita sederhanakan. 36 per 100 dibagi dengan bilangan pembagi terbesar, yaitu 4. 36 dibagi 4 hasilnya 9. 100 dibagi 4 hasilnya 25. Jadi 36% jika dirubah menjadi pecahan sederhana, yaitu 9 per 25. Yang kedua, 125%. 125% kita rubah menjadi pecahan. 125 jadi pembilangnya. Persen per 100. 125 dan 100 sama-sama bisa kita bagi dengan pembagi terbesarnya, yaitu 25. 125 dibagi 25 hasilnya adalah 5. 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka bentuk ini kita rubah menjadi pecahan campuran. 5 per 4 sama halnya 5 dibagi 4, dapat 1, sisa 1 per 4. Jadi 125% jika dirubah menjadi pecahan sederhana, yaitu 1 per